Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fantri Rizkyani Suharja 11610185. Di sini saya akan menjelaskan presentasi ini, Enterprise Application Integration, tentang Service Oriented Architecture. Namun dalam presentasi kali ini saya mengambil batasan SOA di government, karena yang kita tahu dewasa ini pemerintah sedang maraknya menerapkan e-government. Nah, pembahasan yang saya akan presentasikan adalah yang pertama, yaitu tentang problem reality yang ada di Indonesia. Yang kedua, tentang data dan communication standar yang nanti berkaitan dengan kenapa kita harus menggunakan SOA. Yang ketiga, tentang application mapping, sebenarnya mapping seperti apa yang diinginkan oleh Kominfo. Dan yang terakhir, study case-nya. Nah, lanjut saja ke materi yang pertama. Ya, sedikit overview tentang problem reality yang ada di Indonesia. Nah, sekarang saya misalkan ambil saja contohnya di Departemen Kependudukan. Ketika misalnya ada sebuah bencana alam, maka dibutuhkan sebuah report, laporan tentang siapa saja korbannya yang diambil dari Departemen Kependudukan, terus bagaimana keadaannya, berinteraksi juga dengan Departemen Kesehatan dan departemen lainnya, contohnya dari Departemen Sarana dan Prasarana. Nah, sayangnya sekarang ini belum ada format data, belum ada aplikasi, dan belum ada laporan yang bisa mengintegrasikan dari Dinas A, Dinas B, Dinas C. Semuanya masih terpisah sehingga sulit untuk berkomunikasi. Ini problem reality yang pertama. Yang kedua itu adalah dokumen. Kenapa dengan dokumen? Kita tahu kan Indonesia ini mungkin sebagian banyak orang itu mencap Indonesia ini terlalu banyak prosedur. Nah, contohnya aja dalam kasus kependudukan. Di kependudukan itu dari kelurahan seorang warga itu harus mengisi sekitar 18 dokumen untuk dilanjutkan ke kecamatan gitu. Nah, karena itu kenapa sampai 18 dokumen harus diisi? Karena tidak adanya integrasi yang mengambil data dari pusat. Jadi setiap kali pendaftaran, setiap kali update itu harus mengisi dari awal lagi. Lanjut, problem reality selanjutnya itu inefficient work. Artinya kerja dari pegawai di dinas-dinas ini tidak efisien karena setelah adanya pendataan verifikasi ulang dengan mencocokkan semua data yang ada, tidak dengan mengambil data yang sudah ada gitu. Lanjut, dan yang terakhir itu duplicate format standar. Maksudnya di sini karena tadi pada awal yang saya jelaskan, dari Dinas A, Dinas B, Dinas C itu mempunyai format data yang berbeda-beda. Jadi pada saat pelaporannya itu sulit untuk diintegrasikan. Lanjut. Ya. Nah, di sini kenapa harus SOA? Nah, di sini kita tahu ada aturan yang secara general mengatur tentang penerapan e-government. Yang pertama itu tentang Inpres nomor 3 tahun 2003, yaitu tentang kebijakan dan strategi nasional pembangunan e-government. Yang kedua tentang Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, karena penerapan e-government ini tidak hanya dari pusat tapi juga sampai ke daerah, bahkan sampai ke tingkat kelurahan sebagai perangkat pemerintah. Nah, spesifik kenapa harus pakai SOA? Itu karena adanya integrasi bisnis proses dari Dinas A, Dinas B, Dinas C yang tadi saya bilang itu berbeda. Dengan SOA, integrasi ini akan mudah dilakukan. Yang kedua tentang tadi yang saya katakan, data format, application, platform yang berbeda. Karena berbedanya ini sulit diintegrasikan, maka dibutuhkanlah solusi untuk mengintegrasikannya, dalam hal ini SOA. Yang terakhir adalah resource optimization. Lanjut. Nah, data format standar. Di sini saya punya Dinas A, misalkan saya punya Dinas A, Dinas B, dan Dinas C. Dari Dinas A itu mempunyai format data yang berbeda dari Dinas B, Dinas C. Tapi kadang Dinas B, Dinas C itu membutuhkan data dari Dinas A dan juga sebaliknya. Nah, disinilah
kita butuh satu bahasa yang bisa mengkomunikasikan antara dinas-dinas ini. Makanya kita membutuhkan keluarkan XML sebagai format untuk menyatukan bahasa dari 3 aplikasi ini. Terus format dari aplikasi A itu di encoding ke netral format, ada format netralnya yang menggunakan XML, terus baru decoding lagi ke format aplikasi B dan format aplikasi C. Ya, XML ini itu established markup language yang tadi saya bilang, itu untuk mengkomunikasikan ketiga aplikasi yang berbeda. Selanjutnya itu ada komunikasi. Selain tadi format datanya berbeda, bahasanya berbeda, itu ada juga komunikasinya. Komunikasinya langsung di sini sebagai solusi saya ada 2 solusi. Pertama, web service dan SOA. Pada web service ini dia itu akan memanggil interface, dia itu akan memanggil fungsi-fungsi yang dari berbeda platform ini, dari fungsi A, fungsi B, fungsi C, di sini fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3 itu mempunyai platform yang berbeda, bahasa pemrograman yang berbeda, dan lain halnya yang jelas berbeda gitu. Jadi menggunakan web service itu aplikasi apapun bisa dipanggil oleh klien karena menggunakan web service. Lalu menggunakan SOA, Service Oriented Architecture. Nah, dengan menggunakan SOA ini, pemanggilan layanan fungsi internal ini tidak secara bebas, karena dengan SOA ada format-format yang tidak seluruhnya dapat terpanggil gitu, karena ada format data publik dan ada format data privat. Jadi tidak seluruh format data bisa diambil dengan SOA. Itu salah satu kelebihan dari SOA. Lanjut. Ya, maaf agak-agak crash tadi dikit. Di sini ada e-government application mapping. Di sini adalah contoh dari penerapan integrasi aplikasi dari pemerintahan gitu. Di sini ada fungsi-fungsi pemerintahan. Di sini ada aplikasi dasar. Sistem dokumen elektronik ini berisi aplikasi dasar apa saja yang digunakan. Terus basis datanya beda-beda. Dan terus di sini misalkan kita contohkan ini ada apa ya? Ada aplikasi di tiap dinas, sistem kependudukan, potensi daerah pariwisata, keuangan dan lain sebagainya. Lalu di sini sudah ada broker yang diharapkan dari pemerintah nanti itu sudah ada broker sehingga masyarakat, bisnis dan government itu bisa mengakses pemerintahan dalam layanan satu atap seperti yang sudah terjadi di Jembrana, Sragen, itu sudah satu atap. Di sini ada e-gov public portal, sudah memakai portal dan ada internal portal juga. Jadi dibedakan batasnya. Lanjut. Ya. Ini contoh kita ambil kasus Dinas Kependudukan. Di sini pada awalnya saya jelaskan yang existing mungkin ya, yang memang e-government ini belum diterapkan sebetulnya di Indonesia. Pada awalnya itu warga itu ketika dia mau pendataan awal tentang kependudukan atau perbaikan data, dia itu sama-sama mengisi form yang sama sebanyak 18 formulir, dari mulai akta, terus akta pernikahan, terus apalagi kartu keluarga dan segala macamnya, itu ada 18 formulir di kelurahan. Nah, tadi saya bilang kenapa perbaikan data saja yang sebenarnya data awalnya itu sudah ada gitu, kenapa harus mengisi form yang baru gitu, sama-sama mengisi pada form yang baru yang sudah diisi sebenarnya dia pada waktu pendataan awal. Nah, selanjutnya dari warga sendiri langsung ke kecamatan, karena aplikasi yang ada sekarang, sistem informasi kepegawaian itu hanya ada di kecamatan. Ini manual proses yang ada. Selanjutnya ya, dan ini proses harapannya yang sudah diterapkan di Sragen. Jadi dari kelurahan, dari kelurahan itu dia menyimpan datanya dalam satu penyimpanan yang nanti langsung dipanggil dari database siap di kecamatan. Di kelurahannya itu ada yang namanya database
aplikasi SIPEMAT kalau nggak salah, SIPEMAT, Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat, yang akan melayani perubahan-perubahan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat, lalu didata hanya perubahannya saja, barulah langsung diinputkan dan update ke siap kayak gitu. Jadi sudah terintegrasi, nggak usah dari awal lagi. Selanjutnya ya, sekian saja presentasi dari saya, dan saya berterima kasih kepada source yang saya gunakan. Selanjutnya ya, sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.